Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai hari ini kita semua masih hidup di bawah naungan nikmat iman dan nikmat Islam dan dapat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah setiap tahun dalam rangka untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Setiap orang yang menjalankan ibadah puasa perlu melengkapi diri dengan membayar zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya bersabda, "Faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sya'irin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah, satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Kewajiban ini oleh Rasulullah ditujukan alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabir, bahwa kewajiban zakat fitrah ini ditujukan kepada hamba sahaya dan orang merdeka, kepada laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa zakat fitrah ini merupakan fardu ain atau kewajiban individual. Tetapi kenapa semuanya ini diwajibkan? Padahal untuk anak-anak mereka belum mampu untuk membayar zakat fitrah ini. Sebenarnya kewajiban membayar zakat fitrah ini ditujukan kepada orang tuanya, kepada orang yang menanggung nafkahnya. Sehingga di dalam hadis ini hamba sahaya pun diwajibkan, karena nanti yang membayarkan zakat fitrahnya adalah majikannya. Kepada anak-anak juga diwajibkan, karena nanti yang membayarkan adalah orang tuanya. Kepada istri perempuan juga diwajibkan, karena nanti yang membayarkan adalah suaminya atau kepala keluarganya. Saudara, lalu apa fungsinya zakat fitrah ini? Dalam salah satu hadisnya Rasulullah menjelaskan, faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim anil lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah menjelaskan bahwa zakat fitrah ini diwajibkan untuk yang pertama adalah tuhratan lis-shaim, membersihkan diri orang-orang yang berpuasa anil lagwi war rafathi, yaitu dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi nilai atau pahala puasa. Di dalam hadis ini disebutkan minimalnya atau sebagiannya ada dua, yaitu al-lagwi, yaitu melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada faedahnya, baik bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Kalau di masyarakat sering menyebutnya adalah iseng. Oleh karena itu di bulan puasa sedapat mungkin kita mengurangi dan memperkecil perbuatan yang tidak berfaedah atau iseng ini. Kalau ini terjadi dan tidak luput dari diri kita, maka ada kesempatan bagi kita untuk membersihkan perbuatan ini dengan membayar zakat fitrah. Yang kedua adalah membersihkan orang yang berpuasa dari warrofas,
dari berkata kasar, dari berkata yang tidak baik, walaupun sudah diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW agar apabila kita sedang berpuasa, kita mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan tindakan dan ucapan kita. Tetapi sebagai manusia, terkadang kita terpleset untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak pantas. Maka kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membersihkan diri kita dari kata-kata tersebut dengan cara membayar zakat fitrah. Lalu yang kedua, fungsi zakat fitrah adalah wa tu'matan lil masakin, yaitu memberi makan kaum fakir miskin. Para ulama, ada sebagian ulama yang terlalu tekstual memahami hadis ini, seolah-olah zakat fitrah ini hanya dikhususkan untuk fakir miskin. Padahal zakat fitrah termasuk zakat pada umumnya, boleh diperuntukkan untuk 8 asnaf sebagaimana zakat mal. Lalu kenapa baginda Rasulullah SAW di dalam hadis ini menekankan atau memberikan stressing tu'matan lil masakin? Karena Rasulullah SAW atau ajaran Islam mengharapkan agar umat Islam bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik, dan yang kedua nanti bisa merayakan Idul Fitri dengan senang dan penuh gembira. Oleh karena itu, perolehan zakat fitrah maka diprioritaskan untuk menggembirakan saudara-saudara kita yang fakir miskin. Kalau mereka sudah terpenuhi kebutuhannya, mereka bisa merayakan Idul Fitrinya dengan gembira, maka dana zakat fitrah ini bisa digunakan untuk keperluan yang lain, bukan hanya untuk keperluan konsumtif, tetapi juga bisa untuk keperluan yang lain. Yang penting ini digunakan untuk mustahik zakat. Saudara, lalu bagaimana cara kita membayar zakat fitrah? Apakah kita boleh membayar zakat fitrah itu langsung kepada mustahik, ataukah kita membayarkan zakat fitrah melalui lembaga-lembaga zakat, baik yang didirikan oleh pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional, maupun yang didirikan oleh masyarakat, lembaga amil zakat, ataupun panitia-panitia zakat fitrah di masjid-masjid dan di musola-musola. Memang pada dasarnya, karena zakat fitrah ini diprioritaskan untuk fakir miskin, maka diperbolehkan membayarkannya secara langsung kepada mereka yang berhak. Akan tetapi untuk keperluan efektivitas dari zakat fitrah ini, kalau kita hitung di Indonesia, penduduk muslim yang sekarang sudah melebihi dari 200 juta, kalau kita kalikan dengan per orang itu 2,5 kilogram, maka ini merupakan jumlah yang sangat dahsyat. Jumlah yang besar dari potensi zakat fitrah ini, kalau tidak dimanage dengan baik, maka tidak memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan ekonomi umat Islam, terutama bagi mereka kaum du'afa yang termasuk mustahik zakat. Atas dasar itu, maka yang lebih baik membayar zakat fitrah itu disalurkan melalui lembaga atau tidak diserahkan secara langsung. Karena lembaga ini nanti yang akan mengelola, yang akan mengkoordinir agar distribusi zakat fitrah ini bisa tepat sasaran, agar distribusi zakat fitrah ini bisa menjadi momentum untuk menolong, untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang mustahik itu, sehingga dana zakat fitrah yang potensinya luar biasa ini bisa berarti untuk meningkatkan taraf hidup kaum du'afa, dan diharapkan nanti ke depannya mereka bisa meningkat peringkatnya dari mustahik kemudian bisa menjadi muzaki. Saudara, zakat fitrah memang diwajibkan setahun sekali kepada umat Islam. Ini dalam rangka mendidik kita umat Islam. Setelah 1 bulan lamanya kita dididik untuk merasakan lapar dan haus, merasakan bagaimana susahnya, bagaimana pedihnya,
bagaimana penderitaannya kaum du'afa, maka pada bagian terakhir dari kegiatan puasa ini kita diperintahkan untuk berempati dengan membayar zakat fitrah. Mudah-mudahan dengan membayar zakat fitrah ini tumbuh empati, tumbuh kepedulian yang nanti bukan hanya tertanam di bulan suci Ramadan ini, tetapi akan membekas selanjutnya di bulan-bulan yang lainnya. Dengan demikian maka kaum du'afa, kaum papa, kaum yang tidak beruntung mendapat perhatian dan pertolongan dari sesama saudaranya bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi nanti di 11 bulan ke depannya. Dengan demikian maka sekali lagi zakat fitrah ini merupakan instrumen yang sangat bagus dari Allah Subhanahu wa taala untuk melatih kepekaan kita, untuk melatih kepedulian kita, dan untuk melatih kedermawan kita. Semoga kita semua bisa menangkap makna di balik disyariatkannya zakat fitrah ini, sehingga kita nanti menunaikannya dengan penuh kesadaran dan penuh penghayatan. Demikianlah uraian kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.